Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Putu Sigarte dengan NIM 201705144. Lalu ada saya sendiri, Reka Marvin dengan NIM 20170511145, dan yang terakhir Putu Prianita 2017051146. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau SAPD dan dokumen pelaksanaan anggaran. Next. Adapun submaterinya yang pertama yaitu Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau SAPD. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan PPKD. Ketiga, dokumen pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah. Dan keempat, Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang SAP Akrual Pemda. Baik, untuk pemateri pertama dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah atau SAPD. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan atau SAP merupakan berbagai prosedur manual maupun yang sudah terkomputerasi, mulai dari kegiatan pengumpulan data, pencatatan, pengitisaran, dan pelaporan posisi keuangan, serta operasional pemerintahan. Berdasarkan Abdul Halim dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan Daerah tahun 2004 yang diterbitkan oleh Salemba 4 menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD merupakan suatu sistem akuntansi yang di dalamnya terdapat proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, dan laporan keuangan dalam wujud melaksanakan anggaran belanja daerah atau APBD yang dilakukan dalam berbagai prinsip akuntansi yang sudah diterima secara umum. Berdasarkan dua sudut pandang tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa sistem akuntansi daerah merupakan suatu serangkaian prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengitisaran, hingga laporan keuangan dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bisa dilakukan secara manual atau memanfaatkan aplikasi komputer. Baik, slide selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan PPKD. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh PPKD merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan, yaitu tahap pengidentifikasian dokumen sumber, tahap penjurnalan, dan tahap posting ke buku besar tiap-tiap akun. Agar memudahkan kontrol dalam penyusunan laporan keuangan secara manual, dapat dibantu melalui penyusunan kertas kerja. Langkah-langkah dalam menyusunan laporan keuangan PPKD sesuai dengan kertas kerja yang dibuat terdiri atas 1. Neraca saldo merupakan ikhtisar buku besar. Fungsi akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Yang kedua, jurnal penyesuaian dimaksudkan agar nilai dari akun-akun laporan realisasi anggaran dan neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Yang ketiga, penyusunan laporan realisasi anggaran sebelum konversi. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja PPKD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah penyusunan laporan keuangan PPKD. Yang pertama itu ada jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal sehingga menjadi nol pada akhir periode akuntansi.
Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk laporan realisasi anggaran, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta menutup surplus atau defisit ke ekuitasnya, PPKD. Yang kedua yaitu neraca sebelum konversi. Setelah disusun LRA PPKD, selanjutnya PPKD menyusun neraca PPKD. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan PPKD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Yang ketiga yaitu konversi laporan keuangan PPKD. Laporan keuangan yang dibuat oleh PPKD yang dihasilkan oleh sistem ini menggunakan struktur akun belanja yang berbeda dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Untuk itu diperlukan bagian konversi yaitu konversi untuk LRA pendapatan, konversi untuk LRA belanja, konversi untuk LRA pembiayaan, konversi untuk neraca. Next. Yang selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan setelah konversi. Yaitu penyusunan laporan keuangan setelah konversi dibuat atas laporan realisasi anggaran setelah konversi dan neraca setelah konversi. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan arus kas. Laporan arus kas disusun untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, aset, pembiayaan, dan transitoris. Yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Sekian dari materi saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai dokumen pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah. Jadi dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk upaya dalam pemberdayaan daerah sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah sendiri. Dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah mencatat perhitungan makro negara, pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi yang diperlukan untuk pengelolaan dana transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam. Pemerintah daerah atau Pemda memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Namun tentunya hal tersebut juga berbanding lurus dengan kewajiban yang diemban oleh Pemda, yakni mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya tersebut. Proses akuntansi meliputi identifikasi, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu instansi pemerintah daerah seperti kabupaten, kota, maupun provinsi yang dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan ekonomi baik oleh pihak internal. Next. Selanjutnya yaitu Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang SAP Akrual Pemda. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 64 tahun 2013 atau Permendagri 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah memiliki konsistensi dan inkonsistensi tersendiri terkait penerapan akuntansi basis akrual yang berusaha untuk dicitrakan pada judulnya. Seperti tertulis dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah, dikemukakan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Sedangkan konsistensi penerapan basis akrual pada Permendagri 4 tahun 2013 tampak dari penyusunan neraca sebagai salah satu komponen laporan keuangan pemerintah, di mana dijelaskan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah bahwa basis akrual untuk neraca bahwa aset kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Next. Baik, sekian dari kami.
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Apabila pemaparan kami kurang memadai, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.